Halo adik-adik sekalian, selamat pagi. Loh, kok udah pada banyak yang siap di sekolah minggu ya? Udah pada siap sekolah minggu ya adik-adik? Emangnya ini jam berapa ya? Sudah mau jamnya sekolah minggu? Wah iya, yang kesiangan nih. Masih di tengah perjalanan, belum sampai ke rumah. Harus cepet-cepet sampai ke rumah ya, supaya kita bisa ikutin sekolah minggu bersama-sama. Wah adik-adik, maukah kalian membantu Lause supaya bisa cepat-cepat menyelesaikan perjalanan ini, supaya cepat sampai di rumah dan sekolah minggu bersama-sama? Oke, nih sudah masih dalam perjalanan, masih bawa bag ya, bawa tas. Dan Lause naik apa? Iya, naik motor, bukan naik kapal ya. Ini lihat pakai helm, meskipun helmnya error nih, lihat tuh. Helmnya ndak bisa dikencengin, dia lepas sendiri, jatuh sendiri. Sangat mengganggu, tidak apa-apa. Yang penting pakai helm, hati-hati di jalan. Jangan banyak ngobrol, nanti telat. Ayo cepat kita pulang. Kalian bantu Lause ya, sebentar. Kalau mau kemana-mana, kalau mau melakukan perjalanan, kita harus apa? Berdoa. Iya, berdoa dulu. Sama di dalam mau melakukan segala sesuatu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti kalian yang mau memulai sekolah minggu. Oke adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan pimpin kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, Lause akan naik motor. Kalian menemani Lause. Bagaimana kalau kalian sambil menyanyikan lagu puji-pujian supaya Lause lebih semangat lagi ya, supaya Lause juga hatinya sukacita. Oke, kita menyanyi memuji Tuhan bersama-sama ya. Lause jalan, kalian menyanyi. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus.
Nah, adik-adik tetap terus ya melanjutkan berjalan bersama Yesus kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Sekarang dari sini kita harus melanjutkan perjalanan kita. Tak bisa naik kendaraan lagi, harus meninggalkan kendaraan di sini, tinggal sedikit lagi karena jalannya kecil. Mau naik gunung bukit ya dan turun lembah. Wah, berarti kita harus apa adik-adik? Harus berjalan, kita pakai mendaki gitu ya. Kita bersama-sama akan mendaki gunung yang tinggi dan turun lembah. Oke, yang semangat ya. Kita pakai gerakan berdiri semua ya. Ayo. Adik-adik sudah sampai nih di rumahnya dan Losa akan segera memperhatikan cerita firman Tuhan. Demikian juga kalian kan? Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita bisa konsentrasi dan mengerti cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, dilepas dulu ya tasnya. Saking semangatnya masih bawa tas ya adik-adik ya. Padahal sudah sampai. Adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 24 ya. Dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Tentang apa? Tentang sebuah perjalanan. Wah, tema kita hari ini tentang perjalanannya. Dari tadi Lause dan kalian juga sudah menemani Lause melakukan perjalanan meskipun hanya dekat. Siapa tahu kalian juga ini di masa libur, kalian melakukan perjalanan liburan yang lebih jauh. Ada yang kalian sedang liburan atau perjalanan? Nah, naik apa? Bisa macam-macam ya. Ada yang naik mobil, ada yang mungkin naik kapal. Bisa jadi ada yang pergi jauh naik pesawat, atau perginya dekat ke sana, ke tetangga, jaraknya 10 rumah. Jadi berjalan kaki perjalanannya ya. Nah, Lukas 24 diceritakan di sana ada 2 orang murid Yesus mengikut Yesus. Mereka sedang berjalan adik-adik ya. Mereka berjalan bersama. Dan salah satu di antara mereka namanya adalah Kleopas. Siapa namanya adik-adik? Kleopas. Iya, mereka berdua berjalan. Mereka mau pergi ke suatu tempat yang bernama Emmaus. Apa adik-adik? Emmaus. Iya, betul. Mereka berjalan dan ngobrol di sepanjang jalan ya. Mereka membicarakan apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu peristiwa Yesus disalib dan Yesus bangkit, kuburnya kosong. Nah, ketika di tengah jalan tiba-tiba Yesus datang ya, ikut berjalan dengan mereka. Pertama mereka berapa orang adik-adik? 2 ditambah 1 orang jadi berapa orang? 3 orang ya. 3 orang mereka berjalan bersama-sama. Tapi mereka nggak sadar, mereka nggak ngeh kalau mereka sedang berjalan bersama Yesus. Mereka lagi seru sih, lagi ngobrol begitu ya tentang apa yang terjadi. Mereka tidak memperhatikan kalau itu adalah ternyata Yesus. Mereka pikir orang biasa yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, dari tadi sepanjang jalan, apa sih yang kalian bicarakan? Kleopas menjawab, apakah kamu ini orang yang baru datang di Yerusalem? Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini di Yerusalem? Yesus, orang Nazaret itu, dia yang penuh kuasa, melakukan banyak mukjizat. Tetapi para pemimpin kami, para imam dan ahli Taurat, mereka membawa dan menyalibkan Yesus. Dan Yesus pun mati, dikuburkan, dan sudah lewat hari yang ketiga. Dan bagaimana ketika pagi-pagi hari para perempuan atau ibu-ibu itu, mereka yang mau ke kubur Yesus, mendapati kuburnya sudah terbuka dan kuburannya kosong. Pernah dengar gak kamu? Apakah kamu ini orang baru datang atau tidak mendengar beritanya sama sekali? Kuburnya kosong. Dan ibu-ibu itu berkata bahwa mereka berjumpa dengan malaikat yang mengatakan Yesus sudah bangkit loh. Bayangin ya. Lalu Yesus menjawab apa? Yesus berkata, wah, kalian rupanya cukup lamban ya untuk mengerti apa yang dikatakan bahwa nabi-nabi di kitab suci bukannya sudah mengatakan bahwa Mesias akan mengalami penderitaan untuk menuju ke kemuliaan. Lalu Yesus menjelaskan mereka tentang
kitab suci, apa yang tertulis di sana, apa yang nabi-nabi pernah katakan. Wah, adik-adik, mereka berjalannya tambah semangat begitu ya. Mereka berjalan bersama sampai tidak terasa hari mulai, udah sore, sudah mau petang. Wah, kita bagaimana? Ya, tidak bisa meneruskan perjalanan, kita tinggal saja dulu di sini. Karena hari sudah mulai gelap, matahari sudah tenggelam. Bagaimana kita? Kamu juga bergabung dengan kami. Ya, kita tinggal dulu di sini menginap. Nah, adik-adik, lalu mereka sebelum beristirahat, mereka makan malam. Saat makan itu, Yesus mengambil roti, lalu mengucapkan berkat atas roti itu, dan dia memecahkan roti itu, membagikannya untuk murid-muridnya ini. Baru Kleopas dan temannya ngeh, adik-adik, mereka baru sadar, hah? Ini Yesus kan? Bukankah saat perjamuan malam Yesus juga melakukan hal itu, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecahkannya dan membagikan kepada murid-murid? Itu Yesus. Adik-adik, Kleopas dan murid satunya lagi sadar, ternyata yang kita jalan selama ini dari tadi dan kita ngobrol adalah Yesus. Iya loh, bukannya waktu Yesus menjelaskan tentang kitab suci, hati kita berkobar-kobar ya. Tapi kok kita nggak sadar ya? Wah, kita ini apa? Terlalu melihat kepada masalah kita yang kita obrolin ya, kita terlalu sedih atau apa ya? Kok kita nggak bisa ngerti, nggak bisa sadar dan ngeh? Wah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh dua murid ini? Apa ayo, ada yang bisa tebak? Mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Adik-adik, mereka lagi perjalanan nih dari Yerusalem mau ke Emmaus. Kemana tadi? Emmaus. Tetapi di tengah jalan ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka sadar bahwa itu Yesus, mereka tidak melanjutkan perjalanan ke Emmaus ataupun tinggal menginap di satu tempat di tengah perjalanan itu. Tetapi mereka bangun dan kembali lagi ke Yerusalem mencari murid-murid Yesus yang lain, mengatakan, menceritakan bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus. Yesus itu betul bangkit, Yesus itu hidup, Yesus tidak mati seperti yang dikatakan oleh para malaikat bahwa Yesus bangkit dan kami telah berjumpa dengan dia. Kami adalah saksi-saksinya. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Yang cerita firman Tuhan pada hari ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup. Kenapa? Dia Tuhan. Dia sudah mengalami kemenangan. Dia mengalahkan maut. Dia hidup dan bangkit bagi kita. Oleh karena itu, iman percaya kita tidak sia-sia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Banyak ya. Pegang terus percaya kita. Iman kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah benar. Yesus sudah bangkit. Yesus menang mengalahkan maut dan memberi kita kemenangan. Adik-adik, lalu saja kita melakukan kembali perjalanan jauh ke dalam samudra ya. Dan sedalam samudra, lebih dalam dari samudra itu, masih lebih dalam kasih Tuhan kepada kita. Biarlah makin dalam juga cinta kasih kita kepada Tuhan. It's exciting, can't wait to
Nah, adik-adik, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita sudah membawa dia naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi dia sesungguhnya sudah bangkit, sudah menang mengalahkan maut. Nah, adik-adik, Loso akan bacakan sebagai ayat hafalan kita dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 34a. Dikatakan, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Nah, pendek ya adik-adik, bisa hafalkan berarti ya. Lukas 24 ayat 34a. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Adik-adik, Tuhan telah bangkit. Jadi tidak sia-sia iman percaya kita. Dia Tuhan yang hidup. Kita terus percaya kepadanya. Tuhan yang sudah mengasihi kita. Jadi kita juga mau mengasihi dia. Iya adik-adik, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang demikian besar. Engkau naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan yang hidup. Engkau mengalahkan maut. Engkau bangkit dan hidup dan memberikan kami juga hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah kalian juga tertarik untuk membuat boneka kertas seperti ini? Gampang ya. Kalian di rumah bisa siapkan kertas origami atau kertas apapun juga yang ada. Dan kalian simak sama-sama caranya berikut ini. Dan siapa tahu kalian mau mengerjakannya di rumah sebagai aktivitas kalian. Silakan ya. Simak bye-bye adik-adik.
siapa yang membuatnya dan sudah jadi, nanti kalian bisa main di rumah dengan mama atau dengan kakak atau dengan adik ya. Dan jangan lupa untuk kita kembali bersekolah minggu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah.